Pernahkah kita memperhatikan bagaimana reaksi batin kita ketika disakiti oleh kata-kata? Apakah kemarahan itu bertahan berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun? Atau ia datang sebentar, lalu perlahan mereda? Atau mungkin ia bahkan tidak sempat tinggal di dalam hati? Sang Buddha dengan kejernihan batin yang mendalam tidak mengelompokkan manusia berdasarkan status, kekayaan, atau pengetahuan. Beliau mengelompokkan manusia berdasarkan bagaimana mereka menyimpan luka di batin. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah ajaran yang sangat sederhana, namun sangat tajam. 3 jenis manusia di dunia yang diibaratkan seperti garis di batu, garis di tanah, dan garis di air. Dan mungkin tanpa kita sadari, ajaran ini sedang berbicara langsung tentang diri kita sendiri. Sang Buddha bersabda, ada 3 jenis orang ini terdapat di dunia. Beliau tidak berkata baik atau buruk. Beliau hanya menjelaskan kenyataan batin manusia. Pertama, orang seperti garis yang digoreskan di batu. Sang Buddha berkata, seseorang sering menjadi marah, dan kemarahannya berlangsung lama. Bayangkan sebuah batu besar. Ketika digores, bekasnya tidak mudah hilang. Angin datang, air mengalir, namun garis itu tetap tinggal di batu. Orang seperti ini mudah tersinggung, sulit memaafkan, menyimpan dendam lama, sering mengingat kembali luka di masa lalu. Ia mungkin berkata, "Aku sudah memaafkan," namun di dalam batin, bekas luka itu masih hidup. Setiap kali diingat, rasa marah muncul kembali, seolah baru terjadi kemarin. Mengapa kemarahan bertahan lama? Karena kemarahan dipelihara, bukan oleh orang lain, melainkan oleh ingatan, cerita, dan pembenaran diri. Orang yang batinnya seperti batu selalu berkata, "Aku benar, dia salah, aku tidak pantas diperlakukan seperti itu." Dan selama cerita ini terus diulang, kemarahan tidak pernah benar-benar pergi. Sahabat jejak terang, batin seperti batu terlihat kuat di luar, namun keras di dalam. Ia tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga mengurung diri sendiri. Karena kemarahan yang lama adalah penjara batin. Kedua, orang seperti garis yang digoreskan di tanah. Sang Buddha berkata, seseorang sering menjadi marah, tetapi kemarahannya tidak berlangsung lama. Bayangkan tanah ketika digores, bekasnya terlihat jelas. Namun ketika hujan turun atau angin yang berhembus, perlahan bekas itu menghilang. Orang yang batinnya seperti tanah bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa. Namun ia tidak menyimpan kemarahan lama di batin. Kemarahannya datang, dirasakan, lalu pergi. Ia tidak menyangkal emosi, tetapi juga tidak membiarkannya berdiam di dalam batin. Seseorang yang batinnya seperti tanah lebih lembut dibandingkan batin seperti batu, namun tetap ada bekas luka sementara. Jika tidak dilatih lebih jauh, ia masih bisa tergelincir menjadi batu kembali. Karena itu, batin seperti tanah adalah batin yang sedang belajar. Ketiga,
orang seperti garis yang digoreskan di air. Sang Buddha berkata, bahkan ketika orang lain berbicara kasar dan tajam, ia tetap bersahabat, bergaul, dan menyapa. Seperti air ketika digores, bekasnya langsung hilang. Air menerima goresan tanpa menyimpannya. Batin seperti air, tidak menahan kebencian, tidak menyimpan dendam, tidak mempersonalisasikan duka, bukan karena lemah, melainkan karena ia memahami kata-kata orang lain lahir dari penderitaan mereka sendiri. Kemarahan orang lain bukan miliknya. Tidak semua hal perlu dimasukkan ke dalam hati. Batin seperti air bukan berarti pasif, bukan berarti membiarkan ketidakadilan, melainkan tidak menambahkan kebencian di atas kebencian. Batin seperti air memilih kebebasan daripada kemenangan ego. Sang Buddha tidak berkata kita harus langsung menjadi air. Beliau menunjukkan ada batin seperti batu, ada batin seperti tanah, ada batin seperti air, dan kita bisa bergerak di antara ketiganya. Hari ini mungkin batin kita seperti batu, besok bisa menjadi tanah, suatu saat bisa menjadi seperti air. Latihan Dhamma bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang melunakkan batin sedikit demi sedikit. Mari kita bertanya dengan jujur, luka mana yang masih kita simpan bertahun-tahun? Kata siapa yang masih kita ulang di dalam pikiran? Kepada siapa kita belum benar-benar berdamai? Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk melihat dengan jernih batin kita, karena melihat adalah awal pembebasan. Jika hari ini batin kita masih keras, jangan membenci diri sendiri. Batu yang terus terkena air, pada akhirnya akan menjadi halus. Semoga kita semua perlahan berubah, dari batu menjadi tanah, dari tanah menjadi air, dan semoga batin kita menjadi tempat di mana luka tidak tinggal lama, dan kedamaian bisa mengalir bebas.